Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Arianto dengan NIM channel 022038 akan mempresentasikan hasil materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama ada cara dan sistem pemungutan pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia ada empat, yakni yang pertama ada Official Assessment System, yang dimana sistem pemungutan pajak itu adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada seseorang berada pada pemungut pajak. Kemudian yang kedua ada Writing is broken down into steps, yang dimana sistem ini adalah semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak itu. Kemudian, yang ketiga ada feedback is provided between draft, yang dimana full self-assessment system, yakni sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak itu sendiri. Kemudian, ada feedback is provided between draft, yang dimana ini adalah withholding system, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga atau bukan wajib pajak atau pegawai pajak itu sendiri, yang mana sebagian biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tarif pajak. Tarif pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, yang mana hal itu tidak akan berubah-ubah. Contohnya bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Tetapi tarif bea materai ini dimulai tahun 2021, yang dimana berlaku secara resmi dan menggunakan materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang kedua, ini ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak itu sendiri. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai yang persentasenya 10% dan PBB atau pajak bumi dan bangunan dengan tarif 0,5%. Kemudian yang ketiga ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini semakin besar nilai objek pajak itu, maka semakin besar pula tarif yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi tiga. Yang pertama ada tarif progresif, yang dimana tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Hal ini pun di dalam tarif progresif ada empat, yakni penghasilan kena pajak gaji sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak yaitu sebesar 50%. Kemudian penghasilan kena pajak lebih 50 juta rupiah sampai 250 juta itu tarif pajaknya 15%. Kemudian penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta itu tarif pajaknya 25%. Kemudian penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta, tarif pajaknya dikenakan sebesar 30%. Kemudian ada tarif pajak progresif yang kedua, yakni tarif pajak progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya itu tetap. Jika penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta rupiah, lebih dari 50 juta rupiah, maka persentase pajaknya tetap sama. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif itu sendiri. Tarif pajak degresif nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek pajak ini kenai pajak semakin besar. Dasar pengenaan tarif pajaknya yakni sampai dengan 10 juta rupiah itu tarif pajaknya dikenakan sebesar 30%. Kemudian tarif pajak dari range 10 juta rupiah sampai 50 juta rupiah dikenakan 28%, kemudian tarif 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah itu dikenakan 26%, kemudian lebih dari 100 juta rupiah itu dikenakan tarif pajak 24%. Kemudian ada tiga jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama tarif degresif degresif.
Jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya itu semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif itu semakin kecil itu sendiri. Dan dapat dilihat pada tabel ini, di dalam dasar pengenaan pajak, tarif pajaknya, penurunan tarif, kemudian jumlah pajak itu diukur berdasarkan tarif degresif-degresif itu sendiri dalam kewajiban membayar pajak. Kemudian yang kedua ada tarif degresif tetap, yang mana tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya itu tetap dan tidak ada penurunan atau sebagaimanapun yang akan dijelaskan di dalam tabel ini. Mulai dari dasar pengenaan pajaknya, dengan tarif-tarifnya, kemudian tarif pajak ini kenakan itu berapa persen, dan dapat mengalami penurunan tarif, kemudian dengan besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada tarif degresif progresif. Jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya itu semakin besar. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa dasar pengenaan pajak yang telah ditentukan dan besaran tarif pajak atau persentasenya itu dapat mengalami penurunan tarif, tetapi jumlah pajaknya itu semakin tinggi karena apa? Berdasarkan persentase tarifnya semakin besar dalam pembayaran pajak di dalam tarif degresif progresif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 3. Kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal itu, maka fungsi budgeter ini dilakukan untuk sebagai akses atau sebagai optimalisasi yang mana sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Kemudian yang kedua ada fungsi reguler, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah yang mana hal ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana bukan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter itu sendiri. Baiklah, itu adalah materi-materi atau pembahasan yang saya sampaikan di pertemuan minggu ini tentang tarif pajak, kemudian besaran pajak itu sendiri, kemudian ada fungsi pajak, apa saja yang dapat digunakan pajak itu sebagai hal yang mana dapat dapat diperhatikan dari slide-slide yang sudah saya tampilkan pada pertemuan minggu ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.